Yang penting goyang ya. Lama lagi, mari kita sambut narasumber kita hari ini, Ibu Linda Septiani Sebianto. Kami persilakan. MC cantik kita, tepuk tangan untuk MC kita. Izin yang terhormat, Ibu Kepala Dinas dari Perpustakaan Kabupaten Musirawas, ya Ibu Endang, salam kenal dan selamat pagi. Bapak Warship, nah Bapak dan Ibu Rusmala, Ibu Theodora dan rekan-rekan, apalagi yang tadi pagi juga Ibu Fatima masih ada? Ya, Ibu Fatima dan juga Ibu Suryati tadi pagi. Terima kasih banyak. Jadi maupun kami sebagai salah satu insan pendidikan diberi advice dari Mbak Aca Linda untuk kami yang dari guru, bagaimana contoh untuk membuat framework tadi, jadi dari mengecilkan kemudian mengerucutkan dan sebagainya. Kemudian yang terakhir tadi juga sangat membekas di di otak saya, bahwa terima, pikirkan dan terima kasih. Itu saja. Bapak namanya siapa Pak? Oh iya, saya lupa. Nama saya Susanto dari SD Negeri Mataram, Kecamatan Tugu Mulyo. Oke, terima kasih Bapak Susanto. Ya. Boleh. Kita lanjut ke ini Bapak Ibu guru ya Pak? Iya. Oke. Mari. Baik, terima kasih Cece Linda. Insya Allah boleh saya memuji beliau dulu ya. Cantik, smart, dan luar biasa. Ya, oke. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi Celinda, alhamdulillah itu beberapa. Perkenalkan dulu ya. Perkenalkan, saya Salvera Yulina. Saya juga satu tim ini dengan Pak Susanto. Saya salah satu guru pegiat literasi di Musirawas dan juga salah satu kepala satuan pendidikan di Kabupaten Musirawas dan berpulang dari Indralaya. Dan materinya pun sama, ini kemarin sempat belajar mengenai literasi dan numerasi. Ada 6 tadi yang diberikan oleh Celina memang sama persis, dan alhamdulillah hari ini dapat materi baru, ada 3 tambahan literasi yang tidak kami dapat kemarin ya. Luar biasa, di sini ada 3 literasi data, manusia dan teknologi. Nah, mumpung di sini ada anak-anak muda, kemudian ada kami guru-guru, kemudian juga ada dari saya lihat tadi ada Kementerian Sosial ya Bu ya. Nah, jadi ada beberapa kalangan yang hadir pada hari ini. Mungkin Celinda bisa memberikan sugesti kepada kami, ataupun juga kayak dorongan terkhusus pada yang hadir pada hari ini untuk memberikan supaya ketika sudah sampai ke lapangan itu semangatnya nggak hilang gitu. Karena ketika di sini kita melihat ada motivator kayak gini, kita semangatnya tinggi nih, nanti saya juga harus kayak gini. Tapi ketika sudah nyampe di lapangan, udah ketemu dengan realita, akhirnya semangatnya kendor lagi. Sepertinya itu saja Celinda bisa memberikannya, terutama kepada anak-anak muda yang hadir pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sapera. Ada lagi Bapak Ibu atau saya jawab dahulu? Saya jawab dahulu ya, dari Bapak Susanto tentang DSES. Ini framework dari McKinsey & Company Bapak Ibu. Tahu ya, konsultan terbesar di dunia, McKinsey & Company. Dia menciptakan satu foundation namanya Young Leaders for Indonesia, atau Pemimpinan Muda Indonesia. Dan dia ajarin cara jadi pemimpin muda melalui framework DSPS. D stands for defining cara kita nyari masalahnya. Contoh, Bapak Susanto adalah seorang guru. Guru apa Bapak? Itu ada 1 kelas.
Oh, semua materi subjek. Ya, kalau kecuali agama dan olahraga. Oh, oke. Iya. Ya udah, kita ambil ke membaca aja. Oke, Untuk ya. siswa sekolah SD kita membaca aja. Ya. Nah, sekarang defining itu adalah kita ambil masalah yang kita mau pecahkan di membaca. Ternyata di SD Bapak ini gimana Pak? Siswa membacanya, kemampuan membacanya. Baik, membacanya memang rendah dan kami mulai tahun ajaran ini alhamdulillah kedatangan teman-teman KKN literasi, tematik literasi dari Unpari. Kami sedang membuat ya semacam pilot project Pustacil, pustakawan cilik, supaya perpustakaan kami terrevitalisasi, kami terinspirasi dari perpustakaan Desa Mataram yang direvitalisasi oleh teman-teman KKN. Maka perpustakaan saya yang lumayan lama mati karena tenaga perpusnya tidak ada, sebab dia harus dirumahkan karena peraturan pemerintah tidak membolehkan kami mengangkat guru honor untuk itu. Maka kami ingin membangkitkan kembali literasi anak-anak dalam hal membaca sajalah, sementara yang lebih mudah dan medianya ada. Kalau informasi saya kira juga berpedang bermata dua, jadi saya belum menyentuh ke sana. Itu. Paham. Oke, sekarang kita langsung bedah di SBS ini ke masalahnya Pak Susanto ya. Kita bahas ke membaca. Ternyata literasi membaca di sekolah dasarnya Pak Susanto itu rendah. Nah inilah udah kita kerucutkan di defining ya. Kalau kita bahas membaca di Indonesia rendah, itu besar banget. Nah sekarang kapasitas Pak Susanto adalah di sekolah dasarnya. Nah ini powernya Pak Susanto. Maka dari itu kita definingnya itu ada di membaca sekolah apa Pak tadi? SD Mataram, sekolah SD Mataram. Itu D, defining. Sekarang setelah D apa? S. S itu apa? Structure. Sekarang Bapak petakan latar belakang kenapa Pak? Siswa-siswa itu latar membacanya itu rendah. Apakah dari keluarganya, atau dari lingkungannya, atau dari guru-gurunya yang tidak mensupport pribadi-pribadinya, atau dari masalah-masalah lainnya? Itu Bapak harus petakan dari mana asal mula masalah ini. Apakah memang keluarganya nggak peduli dia sekolah atau enggak? Nah, itu berarti nggak peduli dia bisa baca atau enggak, ya? Itu masalah lingkungan keluarga atau lingkungan pertemanannya atau lain sebagainya, atau gadgetnya, teknologinya, atau nggak ada listrik, nggak ada buku, nggak ada akses terhadap sesuatu yang buat dia bisa membaca. Itu pasti mendorong dia literasinya rendah. Itu di structure. Jadi masalahnya banyak banget ya. Nggak bisa kita pecahkan seluruh masalahnya Pak. Maka dari itu ada P. Apa itu P? Prioritas. Ya, prioritas. Prioritaskan Pak. Dari semua masalahnya tadi, kira-kira dari Pak Susanto itu bisa bantu di masalah yang mana? Solve dari masalah yang mana? Mungkin kalau masalah ekonomi kita nggak bisa bantu lah Pak ya, keluarganya kita nggak bisa bantu gitu. Apa yang bisa kita bantu dari hal-hal masalah tadi? Bapak prioritaskan dan di situ Bapak perkuat. Dan yang terakhir synthesize. Selesaikan masalahnya. Kalau Bapak udah tahu tadi ya masalahnya, strukturnya, ke detailnya, ternyata di sini problemnya, maka apa yang Bapak lakukan? Tadi pustaka kecil ya, Bapak sudah menciptakan itu, maka perlu evaluasi. Jadi setelah ini berjalan selama 1 bulan atau 2 bulan, setengah tahun, ada nggak peningkatan membaca dari SD Bapak tadi? Ya, jadi itu di SPS-nya Pak. Apakah jelas? Jelas, dan saya dan teman-teman di samping saya sudah bisa menerima dan bisa, saya kira punya gambaran ya, itu ya, bisa diaplikasikan. Makasih deh. Terima kasih. Tiga. 5, 1, 2, 3. 3. Oke, yang belakang? Seperti saya yang anak kecil ini. Coba apa dulu ya? Lanang dewe iki, Mbah. sama aja tuh. Saya sendiri. Tapi saya ke kanan. Ke kanan. Ibu maju lagi ke kiri. Ngomongnya ke kamera Bu ya. Masyarakat Jawa Barat harus tetap belajar. Penyiapan perpustakaan. Kurang
tindakan yang sangat Di atas kamera dulu ya, saya masuk. 3, 2, 1. Tanggapan pegiat literasi Kabupaten Musirawas terhadap isu kira-kira seperti itu, kira-kira. strategi pelajaran Indonesia. Tapi kok ternyata Bisa di-cut. ini sudah dipilih loh, membangun gedung juga tertib ya. Sekarang jawabnya tadi. Foto dulu. Mantap. Membaca. Behind the scene. Saya mau nikah mau. Masyarakat harus tetap belajar. Iya. Terus. Masyarakat. 2, 1. Tanggapan Masyarakat tetap ulang. Iya. 3, 2, 1. Tanggapan pegiat literasi Kabupaten Musirawas Oleh karena itu, terhadap isu berikut. menyiapkan Strategi pelajar Indonesia meningkatkan kemampuan membaca. Mic-nya kok. Oh iya, mic-nya. Kita ulang aja Bu ya. Kita ulang aja. Anu Pak, di edit aja lagi bisa. Diedit lagi. 3. Bisa diedit aja nanti. semangat membaca, sama belajar. Bisa diulang lagi ya kan? 3, 2, 1. Belajar, ulangi. Siapa yang akan menjaga semangat belajar bersama? Membaca, melangkah dan hidup inspirasi. Dinta, dim. 3, 2, 1. Sri. 3, 2, 1. Penggantinya lebih baik. Sebab nah ini apa Mbak? Membangun Indonesia Heeh. Emas 2004. 2, mundur dikit lagi sih. 3, 2, 1. Tanggapan pegiat literasi Kabupaten Musirawas terhadap isu berikut. Menghilangkan fungsi perpustakaan sebagai penyedia utama literasi. Hilangnya hak kebebasan membaca. Menghilangkan salah satu fungsi pendidikan. Buku menumpuk, literasi terpaksa terhenti. Siswa kehilangan akses memilih bacaan. Ulang ya, pura-pura nggak tahu ya. Ya, hebohin. Boleh. Agak tengah dikit ya. Boleh. Heboh ya yang lain. Agak tengah dikit. Pura-pura pertama kali. Boleh. Oh, mic-nya mana? Cici tahu. Oke, mic-nya coba. Bentar, Kak. Ulang. Ulang ya, 3, 2, 1. C for cemerlang. Kapan lagi bisa kembali channel? Cemerlang. Cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak-bapak, Ibu-ibu dan nama saya Cynthia Nabila Indriani. Saya dari Universitas PGRI Sulawesi dan sekarang lagi KKN di Desa Kalidemi. Cemerlang. Tadi saya nyari kalimat. Saya buku yang berjudul Mata Kunci dan di dalamnya ada satu kalimat yaitu segala sesuatu yang pernah kau lihat atau kau dengar, segala sesuatu yang kau pikir atau kau tahu, tidak lebih dari itu namun lain. Nah, maknanya dari sini bahwa kita melihat sesuatu itu jangan hanya dari satu sudut pandang saja, tetapi bisa kita lihat dari sudut manapun. Misal kita menilai seseorang tidak hanya dari luarnya saja. Biasanya kita menilai dia itu misal kurang baik, padahal siapa tahu hatinya baik. Jadi maknanya intinya kita tidak boleh melihat sesuatu itu dari satu sudut pandang saja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't just look by the cover. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Oke, kali ini saya akan mengulas buku judulnya Educated. Penulisnya adalah Tara Westover. Kutipan yang saya ambil dari buku ini adalah: penentu terkuat siapa dirimu sebenarnya selalu ada di dalam dirimu sendiri. Jadi di buku ini dijelaskan ini tentang perjalanan seorang gadis kecil. Dia ini dari keluarga yang terbelakang dan mempunyai akses pendidikan yang kurang baik. Jadi dia penentu siapa dirinya, berpendidikan atau tidak, itu bukan dorongan dari keluarga, tapi dari si anak tersebut. Jadi apapun keterbatasan kita, apapun keterbatasan teman-teman, jika kita mempunyai niat, tekad yang kuat, pasti semesta alam akan mendukungnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren ya. Nama saya Suprapti, perwakilan dari SMP Negeri 7 Mangunang. Guru ya, Bu ya? Bukan perpustakaan. Oh, pustakawan. Ya. Jadi di sini saya tidak sengaja memilih buku dengan judul Keajaiban Mengasuh Anak Yatim. Di sini dijelaskan dalam buku, sebaik-baiknya kaum muslimin yang Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf ya, semangat sedikit. Baik, nama saya Ayu Puji Sulistianingrum. Saya sama dengan Ibu Dian dari SMA Negeri Tugumulyo. Di sini kebetulan saya tertarik dengan buku Personality Plus at Work. Jadi saya tidak akan mengutip dari buku ini, tapi tadi sekilas saja membaca. Ini di sini ada yang disampaikan sama Cece berhubungan juga tentang soft skill dan hard skill. Jadi di sini bagaimana kita harus mempunyai soft skill saat berada dengan tim atau saat berada di tempat kerja. Karena di tempat kerja kita berhadapan dengan banyak karakter. Nah, jadi bagaimana soft skill kita menjadikan kita untuk dapat bertahan di tempat kerja dengan baik dalam waktu yang jadi bisa sukses di tempat kerja dengan menghadapi berbagai karakter. Mungkin itu saja, mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kita lanjut sekarang. Anda saat bernafsu dan saat marah. 2. Buat perencanaan atas aktivitas. Dan itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pilih Mbak Yuliana dari kelompok 5. SMP El Sidoarjo. Di sini saya memilih buku yang berjudul Bahagia Adalah Sebuah Pilihan. Dan setelah saya baca secara singkat, di sini saya ambil maknanya, yaitu setiap orang memiliki pilihan untuk bangkit setelah mengalami kegagalan atau kesedihan, karena padanya yang menentukan masa depan bukan seberapa sering kita jatuh, melainkan seberapa kuat tekad kita untuk bangkit dan melanjutkan perjalanan. Terima kasih. Oke, kita langsung tembak ke kelompok 3. yang mana? Bapak? Sri Devi. Boleh maju Sri. Ini. Lebih baik pulang. Coba. Baiklah, perkenalkan nama saya Sri Sayakti Mayangjati dari Desa Surodadi. Sekarang kuliah di Sekolah Tinggi Agama Islam Bumi Silampari Lubuk Linggau. Saya mengambil buku tentang hidup tanpa cemas. Pesan dari buku ini adalah jangan menghabiskan waktu untuk mencemaskan hal-hal yang belum terjadi. Hadapi masalah dengan tenang, fokus pada apa yang bisa dilakukan pada saat ini. Dan percayalah bahwa setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Dengan berpikir positif,
bersyukur, dan bertindak bijaksana, hidup akan lebih damai dan bermakna. Semakin kita mengendalikan pikiran, semakin mudah kita mengendalikan kehidupan. Terima kasih Sri. Ada Di sini saya mengambil buku. Perkenalkan, saya Dinta Aulia dari Desa Awidodo. Di sini saya mengambil buku yang berjudul Cerdas Tanpa Belajar. Ada satu kalimat. Dalam masalah prinsip, berdirilah seperti sebuah batu. Jadi setiap orang itu harus memiliki pendirian yang teguh untuk mempertahankan suatu kebenaran. Jangan mudah berubah, terpengaruh, dan menyerah hanya untuk menyenangkan orang lain. Terima kasih. Buat teman kita biar lihat gak boleh narasi. Ya buku, jadi tahu, banyak ilmu, literasi. kelompok berapa? Ini satu lagi. 2. Siapa yang belum? Satu ya, tinggal satu ya. Sonia dari mahasiswa KKN di Desa Awidodo. Di sini saya mengambil buku tentang pendidikan dan bimbingan anak kreatif. Di sini saya membaca sekilas bahwa ada kalimat anak yang kreatif itu lahir dari lingkungan yang memberi ruang untuk bertanya, mencoba, dan gagal. Kalimat ini menekankan bahwa kreativitas anak itu tidak boleh dibatasi, bahwa harus dibebaskan. Anak diperbolehkan untuk gagal, anak terus mencoba. Dari sana kita akan melahirkan generasi yang kreatif tanpa batas. Terima kasih. Kelompok berapa? 5. Oh 5 belum, Albus ini belum? Astuti dari SMP Negeri O Mangunharjo. Di sini saya mengambil buku yang berjudul Mengenal Bumi untuk Menjaga Kelestarian Bumi. Mengenal bumi adalah langkah pertama, menjaganya adalah tanggung jawab kita bersama. Kenal dulu, baru sayang. Sayang dulu, baru jaga. Karena bumi bukan milik kita, tapi titipan. Kenal bikin kita sayang, sayang bikin kita jaga. Pesannya, mari kita jaga bumi kita. Keren, terima kasih. Masih ada kelompok 5? Mbak, yuk. Akhirnya maju semua. Iya, akhirnya maju semua, kena semuanya. Nama saya Sonia Aprilia Utami, saya dari komunitas Bilik Literasi Musirawas. Saya mengambil buku Bidadari Bermata Bening. Ini sebuah novel dari Habibur Rahman El-Shirazi. Buku ini diterbitkan pada tahun 2017. Kalau diambil kutipannya tuh saya lupa di halaman berapa, tapi yang saya ingat adalah ketika kita menemukan sebuah kegagalan, pilihan kita hanya ada 2, kita terpuruk dan tertinggal, atau kita bangkit dan mulai melanjutkan misi baru, seperti itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilihan Anda yang mana? Pilihan Anda yang mana? Yang kedua. Oke. Teman-teman pilih yang mana? Yang kedua. Oke. Kelompok 5 habis? Kelompok berapa? Habis. Yang ujung? Perkenalkan, nama saya Nurul Hasanah dari SMP El Sidoarjo. Baiklah, sebenarnya buku ini pilihan kedua. Yang pertama tadi sepertinya salah informasi, jadi yang kedua cari lagi buru-buru. Buku ini berjudul Dari Kosong. Saya belum sempat membaca semuanya, tapi ada beberapa kutipan yang ada di dalam buku ini, dan ada 2 kutipan maksud saya. 2 kutipan yang membuat saya tertarik. Yang pertama, mengapa tak sama dengan orang-orang pada umumnya? Karena berani menjadi berbeda itu istimewa. Maksudnya, kita tidak harus memaksakan diri untuk bisa mengikuti standar atau ekspektasi dari orang lain. Jadi kita harus menerima keunikan diri kita sendiri. Dan yang kedua,
Cacian dan kalimat-kalimat yang meragukan kita tak sepatutnya disimpan terlalu lama. Semuanya adalah cambuk semangat untuk terus berjuang meraih impian. Yang artinya bahwa kita tidak harus merekam apa yang orang itu katakan kepada kita, entah itu cacian atau ocehan. Jadi kita harus tetap semangat dengan apa yang akan kita lakukan. Kita buktikan kepada mereka bahwa ocehan mereka itu bisa menjadi semangat untuk kita untuk menjadi yang lebih baik, untuk maju lagi. Terima kasih. Kesempatannya kembali, Cek. Jadi tadi awalnya sebenarnya saya ambil 2 buku, tapi saya lebih tertarik dengan buku ini karena sepertinya sesuai dengan apa yang pernah saya hadapi sekarang. Ini kebetulan saya di SMA Negeri Tugumulyo ini sebagai pembina pramuka juga. Di sini ada orang-orang pramuka juga. Kebetulan saat ini saya merasa bahwa pramuka di Tugumulyo saat ini, mohon maaf cerita sedikit, itu dari angkatan sebelumnya agak down untuk beberapa tahun belakangan. Nah, jadi ternyata mungkin kemarin faktornya adalah dengan gen yang berbeda, generasi yang berbeda. Jadi di sini setelah kemarin sempat agak vakum, terus kembali semangat mendampingi adik-adiknya, ternyata kami menemui banyak sekali karakter-karakter anak yang luar biasa. Misalnya ada yang untuk sekarang mungkin mentalnya itu udah beda sama mental kita dulu ya, Kak. Ya. Jadi kalau dulu kan kalau kita kena marah ya udah biasa. Kalau sekarang ini mohon maaf untuk adik-adik yang baru-barunya Gen Z. Jadi mereka tuh kena marah dikit terus males berangkat. Terus udah itu juga ada tantangan dikit. Mereka tuh kalau misalnya curhat sama teman nanti temennya terpengaruh. Nah kayak gitu kira-kira. Jadi di sini bagaimana kami dari pembina itu mencoba untuk kembali membangkitkan pramuka yang ada di SMA Negeri Tugumulyo dengan mendekatkan kembali alumni-alumni, terus mengenali pribadi mereka masing-masing dan mencari, bukan masing sebenarnya karena terlalu banyak ya kalau masing-masing, dan juga dengan mengenali karakter mereka, terus mencari solusi kalau karakter ini gimana sih cara ngadepinnya, karakter ini gimana cara ngadepinnya. Dan alhamdulillah kayaknya sekarang udah mulai bangkit lagi. Mohon doanya. Bunda Yiyi juga pramuka dari Musirawas, Kak Santo. Jadi itu alasan Anda ngambil buku itu? Iya, karena memang sangat sesuai dengan kondisi yang saya hadapi saat ini. Terima kasih itu, Cik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.